Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang sampai hari ini masih memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat umur, nikmat iman, dan nikmat sehat. Dan juga yang perlu kita syukuri juga, ternyata kita masih diizinkan bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Semoga kita bisa memanfaatkan karunia Allah yang diberikan kepada Allah ini, kesempatan yang belum tentu akan datang di waktu-waktu yang akan datang. Salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi di jalannya. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, kembali kami hadir dalam tausiah yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Hari ini judul yang saya ambil adalah puasa adalah karunia bagi kita semua. Para pendengar yang dirahmati Allah, seperti kita tahu, bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sungguh ayat yang luar biasa. Di sini Allah memanggil hamba-hambanya yang iman, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mempunyai keyakinan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Di sini tidak ada yang memerintahkan secara jelas siapa yang memerintahkan untuk berpuasa. Bisa jadi bukan hanya Allah semata yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Setelah itu juga target daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada 3 hal ya dalam ayat ini yang bisa saya garis bawahi, yaitu panggilan terhadap orang yang beriman yang pertama, yang kemudian kewajiban berpuasa, dan yang ketiga adalah agar dengan puasa itu manusia menjadi hamba yang bertakwa. Para pendengar dimanapun Anda berada, disinilah dalam 1 bulan penuh Allah mensyariatkan berpuasa kepada kita. Sebenarnya itu adalah bukti kasih sayang Allah. Dan begitu banyak kasih sayang Allah yang diberikan pada kita yang mungkin kita tidak memahami bahwa itu adalah merupakan satu karunia bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman yang mengatakan,
wa asbaghalaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian secara dengan nyata maupun tersembunyi. Sebagaimana halnya juga syariat puasa ini. Mungkin tidak banyak dari kita yang menganggap bahwa puasa itu adalah berkah atau karunia bagi kita. Salah satu bukti kasih sayang Allah kepada umatnya. Masih banyak orang yang menganggap puasa itu adalah sesuatu yang berat, beban, yang menyengsarakan dirinya, sehingga dia harus menahan dari makan dan minum, dan dari hal-hal yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang lembut hatinya, sehingga kita bisa memaknai setiap karunia Allah, setiap perintahnya adalah kebaikan bagi kita. Allah mensyariatkan puasa kepada kita selama 1 bulan penuh. Dan manakala kita tidak berpuasa karena uzur, karena sakit, atau karena memang misalnya seorang perawan berhalangan atau dalam perjalanan, kita diwajibkan untuk menggantinya di waktu yang lain. Ada apa? Rahasia apa yang Allah sembunyikan dari syariat puasa yang harus kita lakukan sebulan penuh dalam setiap tahun? Marilah kita coba memahami. Manusia diciptakan Allah. Pada awalnya, Adam dan Hawa adalah seorang hamba suci yang layak ditempatkan di surganya. Dan kemudian ternyata ada makhluk yang lain yang tidak rela atas hal yang semacam itu. Dialah setan atau iblis. Sehingga dia menggoda manusia, bagaimana manusia itu berdosa, sehingga dia terlempar dari tempatnya yang mulia di surga itu. Ini adalah suatu gambaran betapa manusia itu awalnya adalah dilahirkan dalam keadaan suci. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, ternyata ada makhluk setan yang menghendaki dia mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mengajaknya dia ke neraka. Ya, kita ini senantiasa selalu ada bisikan kebaikan dan keburukan dalam diri kita. Allah juga berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu ada bisikan kebaikan dan bisikan kejahatan. Bisikan mengikuti nafsu yang bisa merusak diri manusia. Untuk itulah manusia perlu diperkuat dirinya, diperkuat rohaninya, supaya dia menjadi hamba yang mulia sebagaimana dia diciptakan pertama kali. Untuk itulah Allah memberikan satu madrasah selama sebulan penuh, agar kita manusia dalam menjalani hidup setiap setahun sekali kita punya suatu metode, suatu cara untuk membersihkan diri secara rohani, supaya kita menjadi makhluk yang bertakwa. Karena Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah suatu ukuran kemuliaan manusia. Dan takwa, apa hebatnya takwa bagi manusia? Ya, manusia dalam dalam kesehariannya seringkali ada masalah, kesulitan, tantangan. Tetapi ternyata Allah yang Maha Kasih, manakala manusia bisa mencapai derajat takwa, maka balasannya adalah luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah. Betapa
kita sebagai manusia dalam hidup ini selalu menemui kesulitan-kesulitan, tantangan dan rintangan. Dan sebenarnya memang tantangan dan rintangan itu diciptakan Allah supaya manusia itu berkembang, bertumbuh. Dengan kesulitan itu dia belajar mencari jalan keluar. Sehingga terus semakin baiklah diri manusia itu. Semakin pandai, semakin berkembang peradabannya. Disinilah bagi seorang yang bertakwa, boleh ada kesulitan-kesulitan, tetapi Allah akan memberikan bagi mereka jalan keluar. Kesulitan boleh datang, tetapi tidak sampai membuat seorang yang bertakwa itu menjadi frustasi atau putus asa. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu banyak dari kita yang menghabiskan waktu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sibuk mengurusi dunia. Sudah dikejar setengah mati, kadang-kadang tidak juga didapat apa yang diinginkan. Masih kurang juga. Betapa banyak di antara kita yang masih mengeluh masalah ekonomi, masalah ma'isyah dan sebagainya. Tetapi bagi hamba-hamba yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan rezeki. Bisa jadi dengan sikap qanaahnya, jalan keluar dari permasalahan yang ada, sehingga dia tidak terlalu larut, sibuk, sedih karena tidak mendapatkan harta. Ini sungguh satu janji yang luar biasa. Ini adalah suatu modal hidup yang kita perlukan. Kita menghadapi masalah, tapi kita punya jalan keluar. Kita membutuhkan dunia, Allah juga akan senantiasa memberikan rizki dari arah yang dikehendaki Allah. Yang mungkin sebagai manusia kita tidak bisa membayangkan, oh ternyata pintunya ada di situ. Dan yang lain lagi, dalam surat At-Tolak ayat keempat, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah menjadikan urusannya mudah. Siapa yang tidak menginginkan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah? Tetap lapang dada kita menghadapi segala permasalahan dunia. Tidak cukup itu. Di ayat selanjutnya Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajroh, dan Allah akan menjadikan balasan yang besar baginya. Subhanallah. Sungguh suatu model hidup yang luar biasa, manakala kita bisa mencapai bekal derajat takwa ini. Dan sekolahnya, madrasahnya ada di bulan ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita menjadi diri yang semakin tahun semakin bertambah nilai ketakwaan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, itu satu sisi kebutuhan kita atas puasa. Begitu banyak masalah-masalah kehidupan yang bisa diselesaikan dengan derajat takwa yang bisa kita dapatkan. Jadi bagaimana kita jadikan acuan hidup kita, target hidup kita adalah kita meningkatkan derajat ketakwaan kita, sehingga semua masalah-masalah yang seringkali menyusahkan manusia bisa teratasi. Di samping itu, ternyata secara fisik, puasa juga mempunyai hal yang luar biasa dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bisa jadi yang mewajibkan itu adalah tubuh kita. Tubuh kita yang setiap saat senantiasa memproduksi sel-sel yang baru. Tubuh kita yang jumlahnya sekian triliun, setiap saat, setiap hari memproduksi jutaan sel-sel baru. Dan dari banyak sel-sel yang diciptakan itu juga tidak sedikit adanya sel-sel yang cacat. Sel-sel cacat yang tidak sempurna itu menumpuk di dalam sel dan itu akan bisa membebani tubuh manusia. Dalam jangka panjang juga akan menyebabkan penyakit.
Untuk itulah Allah yang Maha Kasih menetapkan syariat puasa, supaya tubuh kita bisa membersihkan sampah-sampah itu secara internal, mulai dari organ yang paling kecil dalam tingkat sel. Rasulullah pernah bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah, engkau akan sehat." Ya, meskipun derajat hadis ini ada yang mengatakan lemah, ada yang menguatkan, tetapi penelitian dunia modern membuktikan pada tahun 2016 seorang ilmuwan Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi menemukan bahwa dengan berpuasa manusia bisa mengaktifkan proses autofagi. Proses autofagi akan aktif manakala kita berpuasa, sebagaimana yang disyariatkan oleh agama kita. Proses apa itu? Yaitu manakala sel-sel yang sehat, dia berkeliling untuk mencari sel-sel yang rusak, yang tidak berfungsi itu dimakan untuk didaur ulang dan diciptakan menjadi sel-sel yang sehat. Jadi supaya kita sehat, awet muda, bugar, energi kita tetap terjaga dengan baik, salah satu yang perlu kita lakukan adalah dengan berpuasa. Dan ukurannya minimal 1 tahun, 1 bulan. Ya, karena sekarang ini banyak sekali racun-racun yang ada di sekitar kita. Racun yang kita hisap lewat pernafasan, lewat makanan, yang bisa mengotori tubuh-tubuh kita. Dan untuk itulah puasa dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membersihkan tubuh kita, supaya kita manusia hamba Allah ini punya tubuh yang baik, yang sehat, yang prima. Puasa dibutuhkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh ini adalah bulan yang penuh karunia. Secara rohani, kita dibersihkan untuk menjadi hamba-hamba yang tangguh dalam menghadapi dunia, dan juga nanti berpulang dalam keadaan penuh kemuliaan dengan membawa bekal takwa kita. Juga secara jasmani, dengan berpuasa, racun-racun dibersihkan dari sel-sel kita. Tingkat sel, manusia sulit untuk bisa menjangkau itu. Obat-obatan akan sulit untuk menjangkaunya. Tetapi hal itu bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan murah, manakala kita mengikuti syariat Allah. Allahu Akbar. Sungguh Allah yang Maha Kasih menciptakan syariat itu untuk menjaga kita manusia. Sudah selayaknya lah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia Allah. Dan kita sambut bulan yang penuh keberkahan ini bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, sehingga semuanya bersinergi dengan baik. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita menjelma jadi makhluk yang sehat secara jasmani dan meningkat berlipat-lipat juga ketakwaan kita secara rohani. Amin. Semoga Allah memudahkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bisa menyemangati diri saya, dan bersyukur kalau para pendengar juga terinspirasi. Dan semoga kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.